Assalamualaikum Sobat Cendekia. Kembali lagi ke BC Podcast. Saya Zayan. Saya Zida. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bumi Lestari, Mas Bro. Tapi Mas Bro itu nama panggilan atau nama asli sih Zida? Gak tahu ya. Mending kita tanya langsung ke Mas Bro-nya aja yuk. Oke, ayo. Mas Bro, kita kan taunya Mas Bro itu orang baik. Mas Bro-nya ketawa. Kayak film Dora. Mas Bro-nya jangan ketawa, saya kepancing ketawa. Mas Bro, kan kita taunya Mas Bro itu orang BL, tapi kita nggak tahu posisi aslinya itu apa. Sebenarnya Mas Bro itu ngapain aja sih di BL? Ini perkenalan dulu apa enggak tadi? Oh ya boleh. Oke, nama saya Muhammad Cipro Malisi. Terus di Bumi Lestari itu ngapain saja? Di Bumi Lestari aku adalah mengelola unit usaha. BL itu apa sih Mas? Nah, Bumi Lestari adalah salah satu dan satu-satunya unit usaha Bumi Aswaja. Nah, Bumi Aswaja adalah yayasannya, sekolahnya adalah Bumi Cendekia, dan Bumi Lestari itu menyuplai kebutuhan santri di Bumi Cendekia. Oke, kalau gitu apa aja sih yang diurusin oleh Bumi Lestari? Pemenuhan kebutuhan santri Kat Pak. Malah ketawa. Kok malah? Oke. Normal. Bumi Lestari dalam bidang usaha itu meliputi dapur atau catering, lalu laundry dan minimarket. Oh iya. Emangnya kebutuhan santri itu apa aja? Kebutuhan santri meliputi kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun mandi, terus odol, sikat gigi, dan lain sebagainya. Dan ada kebutuhan khusus yang untuk putri juga. Nah, selain itu kebutuhan sekolah juga ada, misalnya alat tulis, terus seragam, terus pakaian-pakaian seperti sarung atau baju koko itu tersedia juga. Jadi tidak hanya jajanan atau barang konsumsi, tetapi memang kita sebisa mungkin menyediakan semua kebutuhan santri seperti itu. Itu dari minimarket. Terus kalau catering atau dapur itu pemenuhan gizi anak. Jadi anak makan 3 hari sekali. Makan 3 hari sekali itu di catering atau di dapur Bumi Lestari. Nah, BL kan kantin. Nah, terus kan anak BC kan nggak boleh bawa uang cash. Nah, terus cara bayarnya di BL itu kayak gimana sih, Mas? Oke, kita sudah mempunyai sistem digital. Kita mengikuti teknologi zaman sekarang ya, dan memang santri tidak boleh membawa uang cash karena beberapa hal yang mungkin kita ketahui adalah menghindari kehilangan uang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menyediakan tempat untuk penitipan uang. Dan bagaimana cara bayarnya? Kita sudah menggunakan fingerprint. Nah, kita menggunakan aplikasi BC ya, bukan BL, dan kita kan masih di dalamnya BC. BC Smart Pay. Dan sudah pakai fingerprint, nanti struknya langsung terkirim ke orang tua. Seperti itu. Jadi orang tua bisa memantau apa saja yang dikonsumsi oleh santri gitu. Oke. Nah, tadi katanya ada aplikasi yang namanya BC Smart Pay. Nah, tolong jelasin dong Mas Bro, apa itu BC Smart Pay? BC Smart Pay merupakan aplikasi
untuk pembayaran, untuk tagihan, untuk top up saldo, untuk apa namanya, mengetahui informasi-informasi sekolah. Nah, terus apa saja sih yang ada di dalam? Misalnya ada tagihan SPP, lalu ada tagihan uang gedung, lalu orang tua bisa melihat langsung saldo santri. Misalnya saldo santri tinggal 50.000, berarti waktunya top up. Jadi orang tua bisa memantau perkembangan anak setiap hari yang berkaitan dengan jajan, seperti itu. Oke. Misalnya ada santri yang jajannya itu teh pucuk, terus orang tua bisa memantau. Nanti pas hari Minggu atau orang tua bisa menghubungi admin, tolong anak saya misalnya Zayan di stop dulu Pak minum teh pucuknya gitu, karena dia mempunyai riwayat apa gitu misalnya. Tetapi saya kira santri-santri BC ini pada sehat karena apa? Setiap sore olahraga terus, makan di dapur bergizi, dan apa namanya, bisa kumpul dengan teman-teman yang lain. Akan itu merubah mental dan kesehatan juga. Wah, keren banget. Tapi gimana cara ngaksesnya? Oh, itu sangat mudah. Sekarang kan sudah menggunakan gadget semua toh. Nah, tinggal download di Play Store BC Smart Pay. Tapi sekarang sudah ada update lagi, namanya BC Smart School. Yang di dalamnya itu ada apa namanya, jurnal perkembangan anak sekolah. Jadi apa saja sih yang dilakukan santri di sekolahan itu juga ada di BC itu, Smart School. Nah, tinggal download, lalu register, lalu nunggu konfirmasi dari admin. Setelah register nunggu konfirmasi dari admin, ya jangan lupa itu dulu, dihubungkan dengan anak. Setelah dihubungkan akan ada apa namanya notifikasi ke admin, nanti dikonfirmasi ke admin, sudah langsung bisa masuk dan langsung bisa digunakan. Oke. Nah, Kalau gitu siapa saja target BC Smart Pay? kalau untuk saat ini BC Smart Pay ini digunakan internal dulu, jadi masih penggunanya adalah apa namanya, wali santri, termasuk guru juga bisa, tetapi guru hanya transaksi didaftarkan, cuman ada kategori siswa dan ada kategori umum. Kalau kategori umum itu untuk guru, untuk karyawan, dan bisa juga jajan lewat fingerprint. Guru-guru juga bisa, harus ngisi saldo dulu, seperti itu. Nah, untuk sementara memang internal dulu, nanti pengembangannya ya mungkin pasti ada pengembangan toh, bisa juga buat apa namanya, jualan pulsa, terus tiket kereta api, apalagi tiket pesawat toh, karena anak-anak Bumi Cendikia ini rumahnya jauh-jauh, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, dan itu mungkin bagus untuk kedepannya. Apa aja sih fitur BC Smart Pay itu? Yang pertama ada fitur saldo, yang kedua ada fitur tabungan, yang ketiga ada tagihan notifikasi tagihan lah. Terus selanjutnya ada riwayat transaksi itu ya itu tadi, struk jajan. Ada struk, cuman struknya itu langsung ke orang tua gitu. Selain itu ada apa namanya, BC Academy juga masuk di aplikasi BC Smart School tadi. Nah, tadi katanya BC Smart Pay bisa menabung. Bisa. Nah, itu cara menabungnya gimana? Sama alurnya sama dengan seperti top atau bayar tagihan, dan itu ketika orang tua ingin, itu kan ada biaya adminnya. Jadi
kalau misalnya top up atau bayar SPP ingin sekalian menabung gitu, itu bisa. Jadi satu transaksi untuk 3 kebutuhan misalnya seperti itu bisa. Nah, jadi hanya satu itu admin aja. Maksudnya satu bayar admin gitu loh kan. Misalnya kita transfer kan bayar 2.500 atau 6.500. Nah, di BC Smart Pay juga ada seperti itu. Nah, cuman bisa gitu kita meringkas jadi satu, bayar adminnya jadi satu, seperti itu. Untuk memudahkan, pokoknya yang terbaik untuk santri dan wali santri. Oke Mas Bro, ternyata banyak ya fitur-fitur di BC Smart Pay. Banyak sekali. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Oke. Kalau gitu laundry itu gimana? Oh iya, laundry adalah salah satu unit usahanya juga. Nah, itu sistem laundrynya itu 1 minggu 2 kali. Jadi kalau 1 bulan ada 8 kali laundry. Nah, seperti itu. Itu memang khusus untuk santri, tidak ada orang luar yang laundry di situ. Dan itu fasilitas juga sebenarnya untuk musrif-musrifah yang ingin mencuci pakaian. Soalnya kan di asrama sudah jemurannya sudah penuh toh. Nah, jadi bisa digunakan juga untuk staf Bumi Cendekia untuk mencuci dan lain sebagainya. Cuci, nyetrika bisa, boleh. Asal dengan catatan rapi kembali seperti itu. Nah, kalau kan kata Mas Bro, ngelondri itu seminggu 2 kali. Iya. Itu tuh hari apa aja, terus jam berapa aja sih? Kalau untuk jadwalnya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, itu mengambil dan menaruh pakaian kotor. Jadi hari Rabu itu mengambil pakaian dan menaruh. Nah, ini saya jelaskan, sebenarnya itu santri itu harus punya 2 tas laundry sebenarnya, itu agar efisien dan menghindari pakaian hilang di asrama. Nah, misalnya tas yang satu di tempat laundry untuk menaruh pakaian kotor. Kembali kan pas mengambil kan ada pakaian bersihnya toh. Nah, pakaian bersihnya itu dikeluarkan kantongnya itu untuk menaruh pakaian kotor lagi. Jadi tersimpan, enggak tercentel-centel gitu. Tercentel-centel gitu. Apa sih tercentel-centel? Nah, pokoknya seperti itu ya. Idealnya itu memang harus mempunyai tas 2. Nah, ketika ini sudah waktunya laundry kembali, dan itu kan nanti dibawa lagi ke laundry, tinggal gampang, tinggal bawa ke tempat laundry, ambil pakaian bersih lagi, dikeluarkan lagi, ada lemarinya kan. Nah, itu menyediakan untuk pakaian bersih, dan itu menghindari pakaian-pakaian yang hilang. Karena apa? Ketika ada pakaian hilang dan nyarinya itu ke laundry, padahal di belakang pengasuh, di rak sepatu dan lain-lain itu ada seragam. Nah, ini nggak settingan loh ini. Makanya saya sampaikan itu penting, soalnya penting itu ya. Kalau misalnya ngantar laundry di luar jam laundry itu gimana? Itu nggak boleh karena sudah ada jamnya, yaitu jam 5. Kalau malam nanti tidak ada yang jaga di tempat laundry, tidak ada yang mencatat dan yang lain sebagainya. Oh gitu. Tapi kan siswa-siswi BC tuh banyak banget, terus ya pastilah baju-bajunya banyak. Itu apa nggak ketukar Mas Bro? Gimana caranya? Nah, itu salah satu PR dari Bumi Lestari untuk memberantas tertukarnya pakaian. Nah, caranya gimana? Nah, ini saya belum jadi sih, lagi print nota. Nanti per anak itu mendapatkan 1 bundle nota yang isinya adalah daftar barang, daftar pakaian. Tapi itu 1 bundle, nanti ada 2 layar itu, yang satu disimpan anak, dan itu jangan disobek ya, yang disimpan anak itu ya tetap di bundle itu. Terus yang layar kedua itu disobek, dikasih ibu laundry. Misalnya ada kehilangan atau tertukar, nanti bisa dicocokkan. Dan jangan lupa nulis
tanggalnya, tanggal berapa naruh itu. Makanya kenapa harus menaruh pakaian tepat waktu, itu fungsinya. Ada yang menjaga, ada yang menerima kertas. Nah, itu fungsinya. Karena apa? Kalau menaruh pakaian malam-malam nggak ada orang di sana. Nanti kalau digondol kucing gimana? Kan nggak tahu toh pakaiannya. Tapi ya kenapa kok tas laundry angkatan 5 itu lebih bagus daripada tas laundry angkatan sebelumnya? Iya, Oh, sama iya. lebih gede juga. Memang kalau semakin ke depan kita semakin bagus tau, masa kemunduran dari tahun ke tahun harus lebih bagus lagi. Oh. Gimana ini? Ya bisa kalau kalian ingin mempunyai tas seperti itu, datang ke Beli tapi ya beli Tapi dong. kok kenapa kita harus beli? Padahal kan mereka dikasih, malah free payung. iya. Kalau apa namanya santri baru memang ada free, sudah include dengan uang gedung, jadi dikasih free, payung free, dan nanti juga ada untuk yang putra ada itu apa namanya songkoknya free. Ya putri saya nggak tahu, mungkin jilbab atau apa yang free. Oke, berarti kantin laundry udah. Nah, sekarang kita mau tanyain dapur nih Mas Bro. Oke. Saya tuh ya sering Kenapa? banget lihat, apalagi yang cowok pada nggak nyuci piring sama nyuci gelas tuh gimana sih? Masa cowok ganteng sih katanya, tapi kok nggak mau nyuci piring sama gelas? Nah itu gimana yang jelasinnya? Gimana Itu ya? memang kalau nyuci piring dan gelas setelah makan kewajiban untuk semuanya, tidak hanya santri, semua karyawan, guru, musrif, musrifah, semuanya itu setelah makan harus mencuci dan harus mengembalikan ke tempat semula. Di rak piring harus ditata, piring ditaruh di piring, gelas ditaruh di gelas. Itu fungsinya apa sih? Yang pertama kebersihan, kerapihan. Ketika kita ingin mau makan lagi atau minum lagi, itu enak gitu loh ngambil piringnya, mudah, Iya, iya. enggak yang tumpuk-tumpuk. Dan itu ya kita semuanya Pak Guru, terus Bu Guru, musrif-musrifah bareng-bareng untuk mengingatkan santri. Tetapi bisa kita maklumi karena memang di sini adalah dunia pendidikan. Jadi apapun yang dilakukan oleh santri itu adalah sebagai bentuk belajar. Bentuk belajar yang semoga kedepannya nanti di rumah bisa setelah makan mencuci piring sendiri, cuci gelas sendiri. Mungkin kan sebelum ke Bumi Cendekia ini kan gimana ya istilahnya, ada yang membantu di rumah gitu loh. Nah di sini kaget loh, ini kok nyuci sendiri gitu. Kan ada tukang kebersihannya, bisa minta tolong suruh nyucikan. Nah kalau kita selalu meminta tolong padahal kita sendiri bisa, kapan kita mau belajar, mau disiplin dan yang lain gitu. Padahal kita semakin besar nantinya akan kita hidup masing-masing gitu loh. Hidup masing-masing harus gimana ya, harus kita bisa Mandiri. Nah betul, nah bisa berdiri. Tapi kalau apa ya namanya, kan setelah makan kan, maksudnya waktu makan tapi malah ada yang bawa ke asrama. Nah itu gimana Mas Bro? Nah itu tidak boleh juga, soalnya kita sudah menyediakan tempat makan, kecuali ada yang sakit. Nah, iya. Nah ada yang sakit, tentunya kalau sakit itu di UKS. Oke lah, misalnya katakanlah UKS-nya sudah ada orangnya, jadi mau nggak mau harus di asrama. Iya. Nah itu partnernya itu harus membawakan makanan. membawakan dan setelah itu mengembalikan lagi ke tempat semula agar barang-barang di tempat makan awet gitu loh, nggak sering hilang dan lain sebagainya. Dan Iya, itu iya. nanti kita juga kalau ingin makan lagi kan enak, nggak ada menu enak, jus naga bonar misalnya, tahu nggak naga bonar? Gimana? Jus buah naga. Naga. Misalnya ada jus Dapur buah naga, menyiapkan gitu ya. terus apa namanya gelasnya habis, padahal kita sudah
memberikan gelas yang sesuai dengan jumlah anak, gelasnya habis. Kan nggak enak loh, harus gantian. Nah, seperti itu. Kan kata Mas Bro, BL itu menyediakan makanan bergizi buat siswa-siswinya. Nah, makanan bergizinya itu apa aja setiap harinya menunya? Setiap hari pasti ada lauk yang bisa dikatakan menjadi favorit anak-anak lah. Seperti ayam goreng atau ayam Kentucky. Ayam masih menduduki ranking pertama. Terus ada ikan laut, ada lele, ada bandeng presto, udang dan lain sebagainya. Dan itu kita menyediakan, kita tetap ada menu, tetapi kondisional dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, oh ini menunya udang, kok di meja adanya ikan mas, ini bagaimana ya mas? Oh Pak petani udangnya belum panen ternyata. Nah jadi kan mau nggak mau kita harus mengganti kan. Nah seperti itu. Oke Mas Bro. Nah, Sobat Cendekia, kita akan membaca beberapa pertanyaan dari publik. Nah, kemarin kita habis melakukan survei nih di IG Bumi Lestari. Oh, Bumi Cendekia. Aku kira ini IG-nya BL. Salah server. Nah, kemarin kita baru melakukan survei nih di IG Bumi Cendekia. Ternyata banyak loh Sobat Cendekia yang pengen tanya-tanya tentang BL. Langsung kita tanyain aja yuk. Oke, apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan pertama itu, kalau semisal ada kekurangan pembayaran laundry, apakah bisa dibayarkan melalui BC Smart Pay? Sangat bisa, karena tujuan aplikasi tersebut adalah efektif, efisien. Nah, agar lebih efektif dan efisien nanti bisa ditagihkan di BC Smart Pay tersebut. Oke. Nah, tapi caranya gimana Mas Bro? Caranya seperti tadi, semisal mau top up atau menabung atau bayar tagihan yang lain itu sama. Nanti orang tua mendapatkan notifikasi dan ada keterangannya apa namanya, kekurangan laundry dan yang lain sebagainya. Misal orang tua kekurangannya cuma 10.000, terus adminnya kan 4.400. Wah ini rugi kalau mau transaksi lewat BC Smart Pay. Bisa orang tua konfirmasi ke admin Bumi Lestari, Mbak atau Mas, bisa dong kekurangan laundry dipotongkan dari saldo anak, itu bisa. Nah kita mencari solusi yang oke lah. Oke. Wih, simpel banget ya. Ya dong. Nah, ada juga nih yang nanya Apa? nomornya alumni BC Bumi Cendekia itu apa masih bisa digunakan untuk berbelanja di BL? Nomornya masih bisa. Kalau alumni itu sudah diubah menjadi umum, jadi tidak siswa lagi, dan ketika ada tagihan dan yang lain tidak akan masuk ke apa namanya aplikasi orang tua. Tetapi misalnya ada reuni di Bumi Cendekia gitu ya. Iya. Terus alumni ingin jajan menggunakan kartu itu lagi bisa. Nah, bisa, dan itu juga sudah tidak, masih menggunakan fingerprint tapi juga sudah tidak cashless. Jadi bisa bayar cash kalau alumni itu. Oh iya. Nah, untuk yang santri memang tidak bisa, tetapi untuk alumni bisa. Misalnya berkunjung ke Bumi Cendekia dan yang lain bisa untuk digunakan lagi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa limit jajan anak-anak naik jadi 25.000? Nah, ini pertanyaan baru-baru minggu ini ya, yang ditanyakan wali santri. Tapi memang dari pihak Bumi Lestari itu ada keterlambatan menyampaikan kenaikan limit, dikarenakan pada saat itu saya itu lagi belanja kebutuhan dan ada Zoom dan saya tidak ikut Zoom. Nah, oleh karena itu
terlambat menginformasikan. Terus kenapa sih kok 25.000 gitu? Kita ada kenaikan 5.000. Kita ada kenaikan limit 5.000 karena HPP atau harga pokok penjualan itu memang ada kenaikan. 25.000 itu limit maksimal. Tidak boleh 30.000. Tetapi jika ingin diminimalkan bisa. Misalnya ingin kembali ke 20.000 lagi, 18.000 atau 15.000 itu bisa. Nah, kita memberi pilihan kepada santri lain yang memang ingin mempunyai limit yang lebih, karena memang ya kita variasi harga lah kalau di minimarket, dari harga 1.500, 500 rupiah pun ada di minimarket sampai 5.000. Nah, seperti itu. Tapi kalau caranya menurunkan limit itu gimana? Bisa dari anak sendiri atau dari orang tua, konfirmasi ke admin Bumi Lestari itu bisa. Jadi konfirmasi untuk limitnya disesuaikan, misalnya Pak Sibro atau Mbak Laili gitu. Kita mau ubah limit dong, mau berapa gitu, misalnya 15.000 atau 20.000 itu bisa nanti. Misalnya ingin menabung dalam seminggu sekali, nabung lah, sisanya itu untuk ditabung dan yang lain gitu. Terus ada yang tadi 25.000 itu kan uang jajan. Terus ada kebutuhan. Kalau kebutuhan masuk enggak gitu kan? Masuk ke 25.000 itu enggak. Enggak, itu beda sendiri karena kebutuhan itu Bebas. iya, bebas. Soalnya memang harganya kan misalnya sabun sudah 5.000, sabun cair sudah 10.000 gitu. Jadi memang dipisah kalau untuk kebutuhan. Nah, itu tuh kan naik jadi 25.000. Kira-kira bisa nggak tiba-tiba naik jadi 30.000? Misalnya tahun depan gitu, 30.000 bisa nggak? Kemungkinan kalau tahun depan itu kita belum menaikkan ya. Oh, iya. Kita itu sudah naiknya 5.000 loh. Kalau mungkin kemarin kita naiknya 1.000 atau 2.000, mungkin setiap tahun kita akan mau kenaikan limit sebesar 2.000 atau 3.000. Tetapi ini sudah mencapai 25.000, kemungkinan tahun depan tidak naik. Nggak tahu kalau tahun 2026 atau 27 misalnya ya, kebutuhan semakin banyak dan kita butuh makanan yang sehat seperti minuman, jus atau buah-buahan dan yang lain. Kalau kita sadar kesehatan dan lain-lain, ya pasti kebutuhan-kebutuhan itu yang banyak dicari orang itu akan naik. Nah, ini ada juga pertanyaan nih. Untuk umum, apakah boleh memiliki akun BC Smart Pay? Nah, kalau ada caranya gimana? Kalau umumnya maksudnya warga atau gimana ini? Ya, tempatnya ya warga. Iya. Oh. Selain warga BC, selain orang BC. Wali gitu. Selain warga BC itu dibuatkan satu akun, namanya akun Bumi Aswaja, atau itu bisa digunakan misalnya ada orang kampung ingin jajan es krim di minimarket gitu ya. Nah nanti kasir menginputkan nomor Bumi Aswaja itu uang cash, khusus uang cash. Bisa, tetapi tidak bisa didaftarkan loh ya, tapi bisa jajan aja. Bisa jajan. Berarti akun Bumi Aswaja itu cuma buat umum, maksudnya selain warga BC gitu? Iya, betul, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pembayaran di BL sudah full menggunakan sidik jari? Iya, sekarang sudah menggunakan sidik jari untuk menghindari human error ya, atau salah ketik nomor. Bisa juga digunakan temennya yang lain gitu. Tetapi kita juga misalnya kan teknologi yang paten saat ini kan belum ada, atau kita mempunyai alternatif lain lah. Misalnya ada error sistem dari fingerprint dan yang lain, kita juga menyediakan masih bisa ngetik. Cuman itu memang digunakan untuk pas
darurat saja. Nah, selama berjalan dengan baik ya menggunakan fingerprint seperti itu. Nah, tapi pernah ada itu nggak Mas Bro, apa ya, kesalahan fingerprint? Kalau kesalahan fingerprint saya kira belum ada. Kalau misalnya ya salah memasukkan jari, misalnya saya punya akun, terus Mas Dayan Akun juga. iya punya akun, terus gini salah. Misalnya yang saya daftarkan itu jempol ya, jempol. Terus saya fingerprintnya pakai ini jari telunjuk ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada keterangannya fingerprint tidak terdaftar seperti itu. Begitu juga jika apa namanya orang lain ingin menggunakan juga ya tidak bisa. Pokoknya tidak bisa menggunakan akun kita gitu. Oke. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah deposit yang ada bisa dicairkan sendiri oleh santri? Kalau tidak ada izin orang tua gimana? Dan jika ada izin orang tua gimana juga? Nah, jadi kita melihat beberapa hal ya. Untuk pengambilan deposit itu boleh diambil santri, tetapi kita harus mengetahui beberapa hal. Uang tersebut digunakan untuk apa? Terus jika nominalnya banyak ya harus izin ke orang tua. Kalau tanpa izin orang tua kami tidak memberikannya gitu. Lalu misalnya ada kegiatan sekolah yang harus diambilkan dari deposit misalnya, itu boleh, tetapi ya masih di nominal yang wajar, misalnya 10.000, 15.000 gitu, tidak yang 100.000 ke atas. Itu memang harus izin orang tua. Dan misal anak mau mengambil sendiri itu alasannya juga harus jelas dan tidak boleh melebihi nominal yang tidak wajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya BL untuk menjaga kualitas gizi makanan pada santri? Kita selalu mengupayakan setiap hari itu ada sayur, ada lauk yang bergizi, dan kita mengupayakan juga ada buah potong. Misal semangka, melon seperti itu. Itu salah satu upaya yang mencukupi gizi. Iya, mencukupi gizi santri. Misalnya ada santri yang bosen menu ini gitu, ingin mengubah menu, itu bisa, tapi dengan catatan maksudnya stok kebutuhannya itu ada. Misalnya gampang dicari di pasar atau di depot sayur seperti itu. Ini boleh nggak kalau kita minum dulu? Boleh. Oke. Waduh, sorry ya Mas Bro, itu masih properti nih. Oke. Mas Bro lihat aja, ini aja masih kosong lampunya, mana catnya pada pudar, klopek-klopek. Modalin dong. Ini kayaknya kusam, ini perlu diganti catnya ini. Ini nanti santri-santri atau di sini ada itu penguasa podcast ini ada nggak? Ada dong. Ada dong. Tapi orangnya ada di Oke, nanti Orangnya bisa ada di belakang dibuatkan layar. proposal untuk ini ya, proposal diajukan ke Bumi Lestari. Ini harus Oke, bagus oke. ini, podcast ini harus bagus, catnya diganti terus. makin halus. Masa ruang Itu, podcast kayak gini? Kurang AC ya. Iya. Panas. Kan biasanya Kurang AC, podcast panas sejuk, nih. Sejuk, tempat yang nyaman gitu kan. Nah, itu terus ada kopinya kan? Iya, Kan masa kita bisa kosong? minum gitu. Waduh, gimana ini? Ini Kan semua gelas soal. atau vas bunga ini? Pamer BC. Iklan BC nih, iklan BC. Oke. Oke. Jangan lupa diajuin ya, Mincen. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya nih.
Boleh nggak? Oh ya kan Zayan yang nanya, lupa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh tidak orang tua menitipkan frozen food untuk anaknya, lalu dimasak di dapur? Itu gimana, Mas Bro? Itu tidak boleh, karena yang pertama ya memang kandungan frozen food itu kan macam-macam. Ada yang kandungannya ada yang standar, ada yang bagus gitu. Tetapi kalau orang tua ingin mengirim frozen food ke santri terus dimasak di dapur, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, karena apa? Nanti menimbulkan kecemburuan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin memasak sendiri di dapur itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti kalau kena minyak, terus gas bocor dan yang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. Ya misal dikirimi yang sudah matang gitu ya. dari rumah, asal bergizi loh ya. Oke. Bergizi, karena di sini itu gimana ya, harus bergizi, menjaga gizi. Kalau frozen food kan nggak boleh. Iya. Kalau roti itu boleh nggak sih? Boleh, seperti sari roti. Malah inget ini ya, Boleh seperti sari roti. Sari roti itu boleh. Boleh susu misalnya, terus buah misalnya. Yang pokoknya yang menyehatkan gitu. Kalau misalnya apa ya, makanan kayak olive atau rocket chicken itu gimana? Kalau itu kan termasuk kategori junk food misalnya. Oh, iya. Itu kan seperti McD atau KFC gitu kan. Nah, itu kalau bisa dihindari dulu. Oke. Nanti ada waktunya sendiri di rumah. Gitu. Nasi Padang boleh nggak? Kan ya masa makan di BC itu aja, nggak makan nasi Padang, boleh nggak? Oh, Kayak ini nyindir, ini mau dibikin menu nasi Padang di dapur ini. aduh ketahuan ya nyindirin. Ya sebenarnya Oke. sih niat awal saya gitu, tapi boleh nggak? Misal Ya. dikirimin orang tua nasi Padang gitu. Iya, boleh nggak? Boleh kalau mau ngirim nasi Padang, tetapi nanti ketika itu ada jadwalnya sendiri kalau ngirim nasi Padang ya. Oke. Setiap malam Jumat. Iya, malam Jumat. Terus jumlahnya 200. Oh, jadi Untuk itu semuanya. becek gitu. Berarti Iya. nggak bisa buat individu sendiri gitu? Kalau individu sendiri tidak bisa. Kalau makanan apa namanya, seperti cemilan atau buah itu boleh, Oke. pribadi masing-masing. Misalnya yang lain menu misalnya kan, menu di dapur lagi tempe ini, lagi tempe, menu di dapur sore hari tempe. Terus ada yang dikirim nasi Padang, itu kan nanti bisa Cemburu mengubah gitu ya. suasana toh. Iya. Awalnya teman-teman kalian makan tempe itu sudah nikmat sekali, terus lihat nasi Padang temennya, wah jadi pengen, nanti minta semua. Nah, Nanti makanya mengadu ke orang tuanya ingin nasi Padang, terus di dapur nggak ada yang makan nanti. Nah, seperti itu. kenapa kalau kayak gitu, kenapa di dapur nggak disediain nasi Padang? Biar nggak Itu cemburu. bagus, itu nanti bisa diusulkan ke ibu dapur nasi Padang, tetapi nasi Padang Jawa loh ya, tidak nasi Padang kan Sumatera. Oke Mas Bro, hari ini kita telah banyak membahas Bumi Lestari. Nah, untuk Mas Bro ada pesan-pesan nggak untuk santri-santri Bumi Cendekia? Oke, pesan untuk santri Bumi Cendekia yang pertama, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, cuci piring, cuci gelas. Itu dulu yang paling ringan. Nyindir. Oke. Tuh dengerin tuh siswa-siswi BC yang lagi nonton. Satu lagi, Hmm. nggak jadi. Oke. Wah, kayaknya podcastnya kelamaan nih. Udah cukup ya. Kira-kira di podcast selanjutnya kita mau ngomongin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.